Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala muridnya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa dan anak-anakku sekalian, alhamdulillah atas ridha dan izin Allah, pada kesempatan ini kita dipertemukan kembali melalui media sosial, melalui layar yang sekian lama kita tidak ketemu karena ada kejadian yang luar biasa, musibah bagi kita sebagai manusia. Hanya tunggu kesabaran kita dalam menghadapi musibah tersebut, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini dapat membawa barokah yang luar biasa dalam rangkaian kegiatan pesantren Ramadan 1441 Hijriah SMK Negeri 1 Tenggarong. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam penuh dengan perlumuran salah dan dosa menuju alam yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak akan membawakan sebuah materi di pesantren Ramadan ini, yaitu tentang masalah toharoh atau bersuci. Anak-anak sekalian, kita lihat di papan tulis ini, toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Bukan hanya sekedar bersuci, bersuci dari mana saja. Sebagai umat Islam, kita tidak lepas dari suci. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 222 yang berbunyi, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mencintai orang-orang yang suci, bersih dari kotoran baik jasmani maupun rohani. Dari pemaparan Bapak, perlu kami sampaikan bahwa bersuci itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah bersuci dari hadas, dan yang kedua adalah bersuci dari najis. Bersuci dari hadas, hadas itu terdiri dari dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kita coba dulu. Hadas kecil itu contohnya adalah misalnya kita kentut, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya, terus kita tidur, pingsan, ini akan membatalkan wudhu. Jadi cara menyelesaikannya adalah dengan cara berwudhu. Sedang hadas besar, contohnya diantaranya adalah hadas besar, yaitu haid bagi seorang wanita, terus bermimpi bagi seorang laki-laki. Maka cara menyelesaikannya adalah dengan cara mandi. Anak-anak sekalian, dari contoh di atas, hadas kecil dan hadas besar, mungkin secara mendalam nanti anak-anak sekalian bisa mempelajari melalui media yang lain. Terus yang kedua adalah najis. Najis itu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah najis kecil atau najis ringan, yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah itu misalnya contohnya, yaitu seorang bayi laki-laki yang masih hanya minum susu dari ibunya atau ASI dari ibunya, maka kencingnya itu termasuk adalah najis ringan. Cara membersihkannya adalah dengan cara memercikkan kepada yang kena najis. Beda dengan perempuan, walaupun najis ringan,
yaitu dengan cara membasuh yang kena najis dengan air yang mengalir. Terus yang kedua adalah najis sedang atau yang disebut mutawassithah. Najis sedang ini diantaranya adalah, karena najis sedang itu juga terbagi menjadi dua, yaitu hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah adalah yakin bahwa ada tetapi tak nyata zatnya, bau atau rasanya, bau, rasa, dan warna, tapi dia yakin bahwa itu ada najisnya. Hal ini juga kita harus basuh sampai bersih. Kok ternyata sampai kita upayakan sampai berkali-kali basuh, kita yakin bahwa sudah tidak ada, maka kita sudah tidak punya kewajiban lagi untuk membasuhnya. Terus yang kedua adalah najis ainiyah, yakin dan jelas ada zatnya, bau ada, rasa juga ada, warnanya juga ada. Cara membersihkannya juga dibasuh dengan cara air yang mengalir sampai sebersih-bersihnya, sampai hilang semua zatnya. Terus yang ketiga adalah najis berat atau najis mughaladah. Najis berat ini kadang-kadang orang itu tidak mengetahui apa saja yang menjadikan najis itu berat. Di antaranya adalah air liur binatang yang diharamkan secara hukum agama kita, termasuk adalah air liur anjing, air liur babi, dan lain-lain yang termasuk kategori dalam hukum Islam kita. Terus cara membersihkannya gimana? Cara membersihkannya dengan membasuh dengan air 7 kali dicampur dengan debu. Kalau sudah 7 kali dicampur dengan debu, maka najis berat itu sudah dinyatakan gugur. Pertanyaannya, apakah liur saja, Pak? Bukan liur dalam arti kata, di samping liur juga bulunya, juga yang lain-lain, karena liur itu juga berasal dari tubuh yang ada di hewan yang telah dinajiskan atau hewan yang diharamkan oleh agama kita. Jadi cukup sampai membersihkan sampai situ. Anak-anak sekalian, ini adalah gambaran hadas najis. Kalau kita kembali ke awal, dalam bersuci itu kan ada 2 jenis juga alat untuk bersuci, yaitu diantaranya adalah air dan debu. Kalau air digunakan untuk berwudu, kalau debu digunakan untuk tayamum. Debu digunakan untuk tayamum. Maka dari itu, jenis-jenis air juga kita harus ketahui mana saja air yang dapat digunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah ada air sumur, air sumber atau sebutannya air mata air, terus air sungai, air danau, air hujan, terus air yang suci. Di antaranya itu. Tapi di sini air akan terbagi menjadi macam-macam. Di antaranya pembagian air, di antaranya adalah air yang suci dan mensucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah untuk mensucikan atau membersihkan benda yang lain. Air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi yang masih tetap tidak berubah. Keadaan seperti ini adalah seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur menjadi air embun, dan air keluar dari mata air. Ini adalah pembagian air berdasarkan air yang suci dan mensucikan. Terus yang kedua, yaitu air suci tetapi tidak mensucikan. Zatnya suci tapi tidak sah dipakai untuk mensucikan sesuatu, termasuk dalam kegiatan 3 macam air. Di antaranya adalah air yang telah berubah salah sifatnya dengan sebab. Di antaranya adalah air kopi, air teh. Air ini suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Terus yang ketiga adalah air yang bernajis.
Air yang bernajis ini maksudnya adalah air yang sifatnya sebab najis yang tidak boleh dipakai lagi, sedikit atau banyak hukumnya najis. Terus yang nomor 4 adalah air yang makruh dipakai. Air yang makruh dipakai adalah air yang terkena sinar matahari dalam bejana atau kolam kecil seperti perak atau tempat kecil. Lah, terkecuali air yang terjemur di atas tanah, misalnya adalah air sawah, air kolam, atau tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. Air ini adalah makruh untuk dipakai. Namanya makruh, lebih baik kita tinggalkan. Anak-anak sekalian, para pemirsa yang berbahagia, ini adalah sedikit gambaran tentang toharoh atau bersuci, mulai dari alat untuk toharoh, yang kedua adalah hadas dan najis, bahkan rangkaian atau bagian-bagian dari hadas dan najis. Saya kira itu aja yang dapat Bapak sampaikan tentang masalah toharoh, dan nantinya dari apa yang Bapak sampaikan mulai awal hingga akhir nanti bisa dirangkum, dirangkai dalam bentuk karya ilmiah atau makalah yang beruntun. Karena kalau tidak beruntun nanti akan beda persepsi ketika orang akan membacanya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.